Saudaraku, percayalah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Setiap posisi, setiap tempat kita ada tujuan ilahi. Saudara, Allah menempatkan kita di setiap posisi, pekerjaan, bahkan musim hidup. Ini bukan karena kebetulan, tidak ada karena kebetulan dalam kekristenan, tetapi karena ada misi surgawi di baliknya. Sama seperti Esther. Esther tidak memilih menjadi ratu, tetapi sebenarnya Allah lah yang menempatkannya di sana untuk tujuan penyelamatan bangsanya. Bila kita membaca Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, dalam Roma 8 ayat 28 juga jelas berkata, segala sesuatu bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Jadi tidak ada yang kebetulan dalam rencana Allah. Setiap posisi punya misi. Dan pesan yang kedua yang ingin saya bagikan. Tahukah Anda, bila Anda menantikan terobosan, maka perlu melakukan doa dan puasa. Karena terobosan terjadi seperti yang dilakukan Esther, pembalikan itu terjadi pada saat mereka semua ada kesepakatan dalam berdoa. Bahkan dalam doa dan puasa tidak cukup hanya berdoa. Saudara, ketika situasi tampak mustahil, percayalah Allah sedang membuka jalan melalui doa, puasa, dan ketaatan. Esther tidak hanya cantik secara lahiriah, tapi dia berani mengambil langkah rohani yang mengubah sejarah bangsanya. Dia tahu bahwa kekuatan sejati ini bukan dari istana, saudara, tetapi dari hadirat Allah. Dikatakan di Esther 4 ayat 16, berpuasa untuk aku. Sesudah itu, aku akan menghadap raja. Jadi, dia melakukan persiapan dulu sebelum melakukan tindakan. Dia tidak akan melakukan apa-apa sebelum dia doa dan puasa. Ini teladan yang harus kita lakukan. Dalam Yesaya 58 ayat 6 juga dikatakan, puasa yang kukehendaki ialah membuka belenggu kelaliman. Terobosan itu akan lahir ketika doa menjadi nafas dan puasa menjadi sikap hati kita. Dan kita akan belajar tentang providensia Allah yang bekerja di balik proses. Esther tidak langsung mengerti maksud Tuhan, tetapi providensia Allah itu bekerja diam-diam di balik layar. Dia mengatur setiap waktu, pertemuan, dan keputusan. Demikian juga hidup kita. Di balik tekanan dan tantangan, Allah sedang memperlengkapi kita untuk panggilan besarnya. Dalam Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Efesus 2 ayat 10, sebab kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkannya sebelumnya. Ketika kita tidak mengerti jalannya, percayalah, dia sedang mempersiapkan kita. Setiap posisi punya tujuan ilahi. Saya ulang, saudara, setiap posisi punya tujuan ilahi. Jadi tidak ada yang kebetulan dalam rencana Allah. Jadi terobosan itu terjadi melalui doa dan puasa. Terobosan itu terjadi melalui doa dan puasa. Doa dan puasa akan membuka jalan bagi kuasa. Ya. Providensia Allah ini bekerja di balik proses. Jadi Efesus 2 ayat 10 berkata, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk waktu seperti ini. Demikian firman Tuhan. Saudara, saya ada di ketinggian banget ini, saudara. Saya nggak mau deket-deket ya, makanya saya ambil aja dari sini. Ini saudara, suasananya lumayan lah. Oke, bye.